Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama saya, Miss Henny. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai bab 3 kita, metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas topik mengenai 3.4 dan 3.5. 3.4 bicara tentang periode dan lokasi penelitian. Sedangkan 3.5 bicara tentang populasi dan sampel. Mari kita memperdalam materi kita. Periode dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut dilakukan berdasarkan unit analisisnya. Ya, misalnya ketika teman-teman melakukan lokasi penelitian yang akan digunakan adalah contohnya ya, misalnya respondennya adalah pengguna IndiHome yang berlokasi di mana? Di Jakarta misalnya. Ataupun teman-teman melakukan lokasi penelitian yang berada di wilayah tertentu, desa tertentu, RT tertentu misalnya. Ataupun secara keseluruhan di Jabodetabek ataupun di mana. Ya, jadi lokasi penelitian itu bicara tentang di mana lokasi tersebut teman-teman lakukan. Penelitian tersebut dilakukan di mana. Ya. Yang kedua adalah periode penelitian. Ketika bicara periode penelitian, berarti teman-teman bicara tentang kapan penelitian tersebut mulai. Ya, misalnya penelitian, periode dalam penelitian ini dilaksanakan mulai Agustus 2021 hingga November 2021 selama 3 bulan lamanya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman tulis di skripsi atau karya tulisnya berapa lama, gitu ya, periode penelitiannya. Ada yang cuma 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, atau ada yang berkelanjutan sehingga 2 tahun. Sehingga periode penelitian ini jelas kapan mulai dan kapan selesainya. 3.5 bicara populasi dan sampel. Ini yang cukup rumit, teman-teman. Mari kita pelajari. Populasi. Apa yang disebut populasi? Ada banyak ahli yang mengatakan bahwa populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Ahli lain mengatakan populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Yang lain juga mengatakan populasi adalah jumlah orang pada suatu wilayah, ataupun keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Bisa juga populasi ini merupakan suatu kelompok ataupun kumpulan objek yang akan nanti hasilnya akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Sampel, apa yang dimaksud dengan sampel? Jadi Sobat Komunikan, sampel merupakan bagian atau sebagian kecil dari jumlah yang memiliki karakter yang sama dengan populasi. Ya, bila populasinya besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi, semua yang ada di populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu, maka peneliti akan menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Ya, hasil penelitian yang diperoleh dari sampel akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Ya, sampel jadi sebagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Misalnya, populasinya yang akan diteliti adalah Indonesia. Nah, kemudian sampelnya bisa juga teman-teman mengambil dari misalnya 5 pulau besar. Dalam 5 pulau besar siapa saja atau pulau apa saja yang diteliti. Nah, itu nanti akan menjadi ada rumusnya. Ataupun teman-teman mau pakai teorinya siapa. Ya. Manfaat dari sampel yang pertama adalah menghemat biaya penelitian. Jadi tidak mungkin kita melakukan penelitian ke 270 penduduk Indonesia, 270 juta jiwa penduduk Indonesia, tetapi akan diberikan sampel-sampel tertentu yang akan mewakili keseluruhan dari populasi. Yang kedua adalah menghemat waktu untuk penelitian. Bisa dibayangkan kalau kita meneliti 270 juta jiwa penduduk Indonesia, mau berapa lama penelitian kita selesai. Jadi populasi itu akan diwakili oleh sampel.
sehingga akan menghemat waktu penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat karena memang sampel itu mewakili populasi. Yang keempat, memperluas juga ruang lingkup penelitian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis sampling. Ya, jenis sampling itu ada dua, yaitu probability atau random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Nanti kita akan pelajari lebih dalam setelah ini. Yang kedua adalah non-probability atau non-random sampling, di mana peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Ada dua ya, jadi ada yang probability dan yang non-probability. Oke, untuk sekarang sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya, kita akan perdalam lagi mengenai probability dan non-probability sampling. Saya Miss Heni, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam!